Jadi kalau kita lihat, siapa yang tahu kiamat ke masing-masing kita? Oke, kita nggak usah cerita soal kiamat besar. Kiamat kecil masing-masing kita ini sudah di depan mata kita. Apalagi nanti setelah Palestina merdeka, kejadian yang mematikan terjadi serentak di seluruh dunia. Dan itu adalah kiamat masing-masing kita. Persiapan kita apa, saudaraku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di edisi spesial akhir zaman Cerita Untung. Teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai menjelang pertengahan Ramadan ini. Untuk yang baru bergabung, monggo silakan disimak dari episode 1 ya, karena seru banget nih. Mestinya nggak terputus, tapi ini menegangkan sekali karena panjang. Ini cocok untuk sebagai sandingan kita dalam menyongsong Ramadan ini, biar keimanan kita tambah kuat ya. Baiklah teman-teman semuanya, pembahasannya luar biasa sekali dengan berbagai ciri-ciri yang sudah diungkapkan. Nah, tentunya kali ini pasti bertanya-tanya, jikapun kita kemudian ikut merasakan di proses ini dan masih hidup, apakah ada tempat yang aman untuk kita tinggali dan di manakah tempat tersebut? Langsung saja kita akan berikan kesempatan kepada guru kita, Buya Zulkifli Emali, untuk menerangkan lanjutan dari tuturan proses tanda-tanda akhir zaman ini. Pada Buya, waktu dan tempat kami persilakan. Lindungi kami ya Allah. Lindungi enggak? kami ya Allah. Lindungi kami ya Rabb. Ya, jadi seharusnya begitu. Itu bahagian daripada kelanjutan nubuat Nabi akhir zaman. Ya, berarti ketika Nabi mengatakan tempat yang paling aman buat kamu tempati saat itu adalah Syam, kata Nabi. Syam. Kalau kita lihat bumi Syam itu hampir sama antara satu dengan lain, indah, cantik, orang-orangnya baik. Ya, Yordania, Lebanon, Suria, puncaknya Palestina. Nah, ketika berkumandang khilafah, memang orang beriman terpilih di dunia akan ke sana nanti. Untuk rumah tempat tinggal jangan mikirlah, insya Allah sudah tersiapkan saat ini. Lagi pula dalam kondisi aman, kita tinggal di situ bertenda pun kita mau. Dalam kondisi aman daripada di kampung halaman kita berdarah-darah, kelaparan, bencana alam semacamnya, siapa yang bisa tahan gitu? Kalau Indonesia gitu juga mulai mikir nih, anak cucu saya aman apa enggak nih? Iya, maka mungkin salah satu di antara doa Al-Faqir ini, walaupun kita berharap berdoa tidak terjadi, tapi plan B tetap kami persiapkan. Paspor masing-masing anak, kemudian sedikit demi sedikit nabung untuk berangkat ke sana dan membangun relasi dari sekarang dengan rakyat Palestina yang memiliki gigi dan taring supaya nanti kita kalau masuk kita mendapatkan pengakuan dan sebagainya lah. Intinya ada semacam plan B. Plan A kita tetap dunia ini aman-aman aja. Kita jalan terus. Ya, tapi plan B harus tetap lakukan. Kalau enggak sebuah kekonyolan, kita udah dengar dari Nabi seperti ini, tapi kita tidak bersiap-siap. Kita juga masih nyangka masih jauh. Masih jauh. Itu suatu sikap yang tidak bijaksana kalau seandainya sudah begini jelas Nabi memandu kita, tapi kita mengabaikan panduan ini. Lama lagi ribuan tahun yang akan datang, itu adalah sebuah kekonyolan. Lakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat, itu langkah yang paling benar. Kalaupun tidak terjadi di zaman mereka, amal soleh mereka lakukan tidak menyebabkan mereka rugi setelah mereka meninggal dan kiamat belum terjadi. Ya kan? Nah, mereka nabung banyak-banyak untuk akhirat, untuk perjuangan, untuk jihad dan sebagainya. Dan mereka totalitas dalam beramal. Ada rugi mereka dengan beramal banyak-banyak? Enggak. Toh pada akhirnya mereka akan menjadi renta tua dan meninggal dunia. Sama dengan kita. Kiamat setiap kita adalah kiamat kecil terjadi, yaitu kematian kita. Maka itu pasti. Sekarang Al-Faqir 51 tahun usianya. Mungkin di mata Allah umurnya 60 tahun, berarti tinggal 9 tahun lagi, udah dekat kan? Ayo persiapkan diri. Ya, bagi yang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun ya, 45 tahun berarti udah dekat. Bisa jadi umurnya di mata Allah atau kiamat kecilnya 56 tahun. Berarti kan udah semakin dekat. Siapa yang tahu? Guru yang kita cintai, Muhammad Arifin Ilham, dalam usia 48 tahun ya. 48 tahun beliau meninggal dalam usia muda. Kakandaku yang tercinta, abang kandung ya. Beliau meninggal dalam usia 43 tahun. Abang yang tertua meninggal dalam usia 52 tahun. Muda-muda masih meninggalnya, masih gagah-gagah. Jadi kalau kita lihat, siapa yang tahu kiamat ke masing-masing kita? Oke, kita nggak usah cerita soal kiamat besar. Kiamat kecil masing-masing kita ini sudah di depan mata kita. Apalagi nanti setelah Palestina merdeka, kejadian yang mematikan terjadi serentak di seluruh dunia. Dan itu adalah kiamat masing-masing kita. Persiapan kita apa, saudaraku? Ayo di bulan Ramadan ini totalitas kita beramal. Perbanyakkan, bisa jadi ini adalah Ramadan kita yang
terakhir ya, bisa jadi. Sahabat dan saudaraku yang tercinta, kita kembali kepada ciri-ciri kepada, boleh kita lanjutkan ciri-ciri Imam Mahdi ya. Tadi baru berapa tadi ya? Tadi baru fitnah Duhaima kan. Sebelum fitnah dua ada juga tadi kayaknya. Oh, ya. Ciri-ciri Imam Mahdinya ya, tadi. Ciri-ciri. Baru ciri-ciri sebelum kedatangan Imam Mahdi. Kalau ciri-ciri fisik sudah cukup insyaallah ya. Kemudian namanya, kata Rasulullah, namanya sama, yuwati usmuhu ismi. Wasmu abihi ismu abi. Mirip betul namanya dengan nama saya, kata Nabi, dan nama ayahnya mirip betul dengan nama ayah saya. Berarti nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Oh, berarti bapaknya mesti nama Pak Abdullah. Abdullah, begitu. Jadi kalau ada yang tampil sebagai seorang, wah ini ya, orangnya bapaknya Abdullah bukan? Ya, sementara Muhammad Qasim bukan begitu. Oke, dah kita tepiskan ke sana lagi. Lanjut, jadi setelah begitu namanya sudah jelas dengan nama yang dikatakan Rasulullah, dan beliau muncul di masa-masa dunia dibunuhi dan dibungkus oleh kezaliman. Ya. Kemudian fitnah Duhaima zaman kita sekarang ya. Nah, berikutnya di sini disebutkan di halaman 710, terbunuhnya jiwa yang suci. Terbunuhnya jiwa yang suci berarti adalah sebuah sosok, satu figur yang figur ini ternyata dicintai oleh orang beriman sebumi. Orang beriman ya, bukan orang Islam. Karena bukan seluruh orang Islam orang beriman. Orang beriman maksudnya orang yang memiliki keislaman yang sangat bagus. Tapi Muslim? Dia Muslim pasti. Tapi tidak semua orang Muslim adalah orang beriman yang bagus. Setiap mukmin pasti Muslim. Tapi tidak setiap Muslim mukmin. Di halaman 710 kita baca hadisnya, dan Masya Allah hadis ini juga sahih. Harus terbunuh dulu seseorang. Dan seseorang ini adalah seseorang yang diidolakan, dicintai, dan besar jasanya untuk Islam. Orang-orang beriman seluruh dunia jatuh cinta kepadanya. Nah, kita nggak tahu nih siapa orang ini. Dulu Buya pernah memperkirakan beberapa orang, tapi perkiraan ini bisa meleset. Dari awal Buya mengatakan bisa jadi bukan mereka, bisa jadi sosok yang lain. Dulu yang Buya katakan mungkin dia adalah Erdogan, bisa jadi. Mungkin dia adalah Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia, Yusuf Qaradawi. Sudah meninggal. Itu makanya waktu itu atau dalam ceramah Buya dulu, bisa jadi dia adalah Zakir Naik. Ya. Masih hidup. Iya, dia apalagi dia memang diinginkan nyawanya sekarang oleh pemerintah India kan. Iya. Sementara Erdogan sendiri sangat diinginkan juga nyawanya oleh Barat dan Eropa. Gitu. Dan lawan politiknya juga menginginkan kematiannya. Atau dulu Buya juga mengatakan bisa jadi Raja Salman, karena Raja Salman secara pribadi dia soleh dan taat. Dia berbeda habis dengan anaknya MBS. Bisa jadi itu. Dan Buya juga menyampaikan bisa jadi adalah Habibuna Habib Rizik Syihab. Karena beliau sendiri adalah figur yang menginspirasi kebangkitan Islam seluruh dunia. Ketika tertulis dalam The Time, beliau itu Man of the Year, maka beliau masuk dalam hitungan orang yang sangat mempengaruhi dunia. Beliau di 2016. Pernah masuk? Ya, masuk itu, dan beliau namanya harum di mana-mana. Waktu itu ya. Jadi tapi Buya tetap mengatakan kita tidak boleh memastikan salah seorang di antara mereka. Bisa jadi bukan mereka, bisa jadi sosok yang lain, kita tak tahu. Waktu itu apa namanya? Tapi apa tak mungkin orang yang sekarang ini lagi booming di tengah-tengah publik, Abu Ubaidah, apakah tak mungkin beliau yang akan mati dengan cara dibunuh? Nah kata Rasulullah, mati dulu orang yang sangat dicintai oleh orang beriman dengan cara dibunuh. Lalu kematiannya akan menyebabkan kemarahan orang beriman seluruh dunia. Malaikat yang di langit juga marah. Lalu Allah memberikan berita yang mengguncang dunia. Al-Mahdi sudah dibayat di depan Ka'bah. Jadi syaratnya mati dulu orang ini. Jadi kayak penghibur ya. Kan kehilangan banget tuh. Kehilangan figur yang sangat diharapkan untuk memenangkan Islam, tahu-tahu mati dibunuh. Maka bisa jadi Abu Ubaidah. Tapi kita tidak mau memastikan. Sekali lagi kami tidak pernah berkeinginan memastikan siapapun sosok. Tapi sekarang yang mendadak muncul dengan begitu hebatnya sekarang kan Abu Ubaidah. Heroik banget kan gitu kan. Baik Muslim, mukmin, orang kafir semuanya mengeluh-elukan sosok beliau ini ya. Viral kan? Viral banget ya. Bukan hanya Muslim, non-Muslim juga. Muslim juga. Ya, bahkan anak-anak kecil non-Muslim juga memakai pakaian seperti beliau. Semua simbol beliau. Ini menariknya bahwa ketika dicintai beliau Abu Ubaidah ini cintai. Ya. Karena bagaimana orang beriman yang pasti mencintainya, orang munafik pasti jijik dengan beliau.
Tapi kalau orang kayak misalnya yang baru mengetahui Islam, orang di dunia ya, non Muslim sekalipun gitu, mereka yang berikutan pro Palestina, itu mengidolakan Abu Ubaidah juga, gitu ya. Bagaimana resistensi yang konsisten dari mereka, yang membuat Abu Ubaidah ini baru the real heroes, bukan yang pasukan yang main Instagram kemudian joget-joget, bukan, tapi ini yang sosoknya gitu. Kalau tiba-tiba mungkin beliau ini yang diambil, memang heboh. Memang heboh biasa. Dan memang apa tuh remuk ya rasa hati orang beriman kan. Karena untuk dicintai segitu banyak orang butuh waktu. Nggak mungkin tiba-tiba orang yang sekarang belum dikenal, nggak tahu ya, ini Allah punya pola. Tapi sekarang belum dikenal, dalam berapa tahun nanti langsung dicintai banyak orang Muslim, kayaknya butuh waktu. Sedangkan sapu merah keburu tua. Sapu merahnya keburu mati. Iya betul. Bisa salah satu dari nama-nama itu. Makanya kita masukkan saja, tapi kita tidak memastikan. Oke, kita baca hadisnya supaya tidak mengarang-arang ya. Dari Imam Mujahid, dia berkata, Fulan, salah seorang dari kalangan sahabat menceritakan kepadaku, ya, Annal Mahdiya, sesungguhnya Imam Mahdi, la yakhruju hatta tuqtalan nafsu zakiyah. Tidaklah Imam Mahdi itu keluar hatta sehingga tuqtala, terbunuh terlebih dahulu an-nafsu zakiyah. Seseorang pribadi yang memiliki jiwa yang bersih. An-nafsu zakiyah itu adalah pribadi yang memiliki jiwa yang bersih. Fa idza qutilatin nafsu zakiyah, apabila dia sudah terbunuh, berarti dibunuh ini. Bila dia sudah berhasil dibunuh, ghadiba alaihim man fis sama. Marahlah atas kematiannya itu semua malaikat yang ada di langit. Berarti orang beriman yang betul-betul sangat dicintai di langit. Ya kan? Terus waman fil ardi, dan seluruh orang yang beriman yang ada di bumi. Jadi orang di bumi juga marah sekali dengan kematiannya dengan cara dibunuh. Fa'atan nasa al-mahdiyu, maka mendatangilah manusia pada masa itu akan Imam Mahdi, fazaffuhu kama nuzifal arus, lalu mereka langsung membaiatnya dan dia langsung diangkat seperti seorang pengantin yang disambut kedatangannya dan sebagainya. Di mana tuh? Di mana? Dia di Mekah. Di Mekah pastinya. Karena ada hadis yang lain menyebutkan beliau nanti dibaiatnya di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah antara Rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Di sana dia menerima baiat nanti. Pintu multajam. Ya.